Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, silakan kalian perhatikan terlebih dahulu pakaian kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Silakan. Terus apakah ada sampah di sekitar kalian? Silakan dibuang kalau ada. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk menimbulkan rasa nasionalisme, marilah kita sebelum belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ya, untuk absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Ini Bu. Ini. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian hari ini sudah mengerjakan sholat? Sudah. Apa yang dimaksud dengan sholat? Saya Bu, salat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Ya. Pertanyaan kedua, ada berapa rakaat sholat maghrib dan sholat isya? Linda. Salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 4 rakaat. Materi kita hari ini adalah menghadirkan sholat dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memahami makna sholat. Yang kedua, memahami bahwa sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, memahami hikmah melaksanakan sholat. Dan yang keempat adalah mengamalkan sholat 5 waktu secara istiqomah. Ibadah kepada Allah merupakan bukti keimanan kita kepadanya, ya. Dengan cara bagaimana? Mengerjakan sholat 5 waktu. Karena sholat tersebut mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya. Materi pertama kita adalah pengertian sholat. Coba, sholat, apa pengertian sholat itu? Salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Ibadah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Salat dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu yang diatur dalam syariat Islam. Ya, selanjutnya di sini ada ayat, ya, surat An-Nisa ayat berapa? Ayat An-Nisa
Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, semua sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Materi selanjutnya adalah macam-macam sholat. Ya. Sholat itu terbagi menjadi dua. Sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Sholat wajib, silakan Sela, apa saja? Sholat wajib pada sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Ya. Sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudah sholat wajib. 2. Sholat tahajud. 3. Sholat duha. Selanjutnya syarat-syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini ada dua, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Ya. Silakan Ananda Kakak, apa yang termasuk pada syarat wajib sholat? Syarat wajib salat beragama Islam, sudah balik atau dewasa, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, sampai takwa Islam kepadanya. Islam, kalau kita beragama Islam maka diwajibkan mengerjakan sholat. Ya. Yang kedua tadi apa? Sudah balik. Ya. Sudah balik di sini artinya dia sudah dewasa, sudah mencapai umur. Ya. Terus yang ketiga tadi berakal sehat. Ya, jadi tidak gila. Nah, ya. Jadi orang gila tidak bisa mengerjakan sholat. Maka kita yang sehat berakal sehat wajib mengerjakan sholat. Ya. Materi selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Di sini ada beberapa rukun. Ya. Silakan menerangkan apa-apa yang termasuk rukun sholat itu. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku'. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Tasyahud akhir. 10. Salam. 11. Tertib. Rukun sholat. Ya. Yang pertama adalah niat. Coba siapa yang bisa membaca niat sholat maghrib? Bismillah. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin laki-laki ada Allah Ta'ala. Iya. Mengucapkan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Setelah niat kita membaca Allahu Akbar. Berdiri. Jadi di sini ditujukan pada kita, kalau kita tidak mampu berdiri maka sholat boleh dilakukan dengan cara duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, boleh dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah bagaimana bunyinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca. Oke, ya setelah itu kita apa? Ruku, ya. Coba bacaan ruku. Renda, bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
sini bangun dari ruku, ya. Terus sujud. Sujud. Apa bacaan sujud? Isi bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu bacaan apa tadi? Sujud, ya. Berduduk di antara dua sujud, ya. Bacaannya tasawuf akhir, terus salam dan tertib, ya, berurutan itu artinya tertib. Sudah selesai materi kita. Selanjutnya kita akan mendiskusikan pelajaran hari ini, ya. Silakan kalian membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk kelompoknya masing-masing. Sesuai strategi yang Ibu bagikan. Baik, Ibu jelaskan. Yang pertama, kelompok 1. Silakan kalian diskusikan mengapa penting bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Jelaskan manfaat spiritual dan sosial dari pelaksanaan sholat tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Yang kelompok 2, silakan diskusikan. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sholat, ya, dari takbir hingga salam. Dapat dipahami? Ya. Kelompok 3, bagaimana, ya, cara seorang muslim yang sedang dalam perjalanan atau sakit tetap melaksanakan sholat, ya. Jelaskan aturannya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian diskusikan. Setelah hasil diskusi kalian presentasikan ke depan kelas. Baik, sebelum kita mengadakan diskusi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Briefing kita tentang semangat. Baru semangat. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Ya, kalau sudah, kita presentasikan kelompok pertama terlebih dahulu. Silakan kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sholat 5 waktu dan manfaat spiritual. Mengapa penting bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari? Jelaskan manfaat spiritual dan sosial dari pelaksanaan sholat. Melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari adalah kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki banyak manfaat, baik dari segi spiritual maupun sosial. Manfaat spiritual: 1. Kedekatan dengan Allah. Salat membantu seseorang muslim untuk selalu ingat kepada Allah dan menjalani hubungan yang erat dengannya. Ingin mengingat kita akan tujuan hidup dan menguatkan iman. 2. Ketenangan hati. Melakukan sholat 5 waktu dapat memberikan ketenangan bagi dan mengurangi stres dan masalah. 3. Penguatan karakter. Sholat membantu membentuk disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran dan ketawakulan. 1. Meningkatkan rasa persaudaraan. Laksanakan sholat berjamaah di masjid, memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas di antara umat Islam. 2. Menjaga keseimbangan kehidupan. Semangat mengajarkan pentingnya membagi waktu antara urusan
dunia dan akhirat, serta memprioritaskan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Silakan Saudara Deo. mengapa sholat 5 waktu dianggap penting dalam kehidupan seorang muslim? Adakah yang ingin bertanya lagi? Apa manfaat spiritual dari pelaksanaan sholat? Berikan contoh konkret bagaimana sholat dapat memberikan ketenangan. Pertanyaan dari Saudara Deo akan dijawab oleh Saudari Dita. Salat 5 waktu dianggap penting karena merupakan kewajiban utama dalam agama Islam dan merupakan salah satu rukun iman. Secara spiritual, salah membantu seorang muslim untuk selalu ingat kepada Allah SWT dan menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Bagaimana? Apakah Saudara Deo sudah mengerti? Pertanyaan dari Saudari Josia akan dijawab oleh Saudari Barjis. Manfaat spiritual dari pelaksanaan sholat meliputi kedekatan dengan Allah, ketenangan hati, dan penguatan karakter. Contoh konkret bagaimana sholat memberikan ketenangan hati adalah ketika seseorang merasa cemas atau stres. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dapat memberikan rasa damai dan menenangkan pikiran. Misalnya saat menghadapi ujian atau masalah pribadi. Melaksanakan sholat dapat membantu meredakan kegelisahan dan memberikan ketenangan. Bagaimana? Apakah Saudari Josia sudah mengerti? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sholat dari takbir hingga salam. Langkah-langkah dalam sholat adalah sebagai berikut. 1. Niat. Memulai sholat dengan niat yang jelas di hati ibadah sholat yang akan dilakukan. 2. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebagai tanda memulai sholat. 3. Berdiri atau qiyam, membaca Al-Fatihah diikuti dengan membaca surat pendek atau ayat dari Al-Quran. 4. Membungkuk badan dengan punggung lurus dan tangan dilindungi sambil membaca doa. 5. Nah, sujud mengumpulkan dengan hidung telapak tangan lutut dan sirkulasi sambil membaca doa. 7. Duduk di antara 2 sujud atau jalsah. Duduk dengan tenang setelah sujud sambil membaca doa dulu. 8. Sujud kedua. Melakukan sujud bagi seperti pada sujud pertama. Tasyahud atau tahiyat. Duduk pada akhir sholat dan membaca tasyahud yang merupakan doa pengakuan tauhid dan doa untuk Nabi Muhammad SAW. 10. Salam, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengakhiri sholat. Demikian presentasi dari kami. Apa ada yang ditanyakan? Ya, apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram dan mengapa hal itu penting dalam pelaksanaan sholat? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya jelaskan perbedaan antara rukuk dan sujud dalam sholat jika doa yang dibaca pada masing-masing posisi. Silakan para saudari menjawab pertanyaan dari Pasya. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar yang diucapkan saat memulai sholat sambil mengangkat kedua tangan. Bagaimana saudara Pasya? Apakah sudah mengerti? Dari Zahira akan dijawab dengan Fani dan Alza.
Ruku, posisi membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut. Doa yang dibaca adalah Subhanaka wa bihamdika Allahumma ghafir, yang artinya Maha suci Engkau Allah, Tuhan kami, dan puji bagaimana ya Allah ampunilah aku. Sujud, posisi menyentuh lantai dengan dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung kaki. Doa yang dibaca adalah Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir, artinya Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan puji bagimu ya Allah ampunilah aku. Bagaimana saudara Zahira, apakah sudah mengerti? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara seorang muslim yang sedang dalam keadaan sakit atau bepergian tetap melaksanakan sholat? Jelaskan aturan-aturannya. Dalam keadaan sakit atau bepergian, seorang muslim masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tetapi ada keringanan dan aturan tertentu yang dapat diikuti sebagai berikut. 1. Sholat dalam posisi duduk. Jika tidak mampu berdiri, seseorang dapat melaksanakan sholat dalam posisi duduk. Jika duduk pun tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan posisi berbaring. 2. Sholat dengan gerakan ringan. Jika tidak dapat melakukan gerakan ruku dan sujud secara normal, dapat dilakukan dengan gerakan yang lebih ringan sesuai kemampuan. 3. Sholat jamak. Untuk yang berpergian boleh mengajukan waktu sholat jamak seperti mengabulkan sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya dalam suatu waktu untuk menggunakan sholat. 4. Sholat qasar. Jika berpergian jauh, seorang dapat mengurangi jumlah rakaat sholat dari 4 menjadi 2 rakaat qasar khusus untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa itu sholat jamaah dan dalam situasi apa sholat ini diperbolehkan? Jelaskan dengan contoh situasi yang mungkin memerlukan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim jika ia sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat dalam posisi berdiri? Pertanyaan dari saudara Rehan akan dijawab oleh saudari Zahira. Sholat jamak adalah menggabungkan waktu sholat seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya dalam satu waktu. Hal ini diperbolehkan dalam situasi seperti perjalanan jauh, cuaca buruk, atau situasi darurat lainnya yang menyulitkan pelaksanaan sholat pada waktunya masing-masing. Bagaimana saudara Rehan, apakah sudah mengerti? Pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh Tiara. Jika seorang muslim sedang sakit dan tidak mampu berdiri, ia dapat melaksanakan sholat dalam posisi duduk. Jika duduk tidak memungkinkan, sholat bisa dilakukan dalam posisi berbaring. Gerakan ruku dan sujud dapat disesuaikan dengan kemampuan, dan doa dapat dibaca dalam bentuk yang dibutuhkan sesuai kondisi. Bagaimana saudara bisa mengerti? Demikian presentasi dari kami. Mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selesai diskusi kita, setelah
setelah ini Ibu akan membagikan LKPD untuk mengetahui sebatas mana kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran hari ini. Silakan tulis nama, kelas, dan mata pelajarannya. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Tulis nama, kelas, dan mata pelajarannya. Silakan dikerjakan. Ya, yang sudah selesai mengerjakan silakan dikumpulkan. Baik, setelah dikumpulkan, ini sudah dikumpulkan semua soal postcase-nya, akan kita koreksi secara bersama. Ibu bagikan, ya, kita koreksi secara bersama. Soal yang pertama terlebih dahulu, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang benar. Dalam situasi seperti apa seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan sholat jamaah? A. Ketika berada di rumah dan merasa malas untuk sholat tepat waktu. B. Saat berada di tempat kerja dan tidak memiliki waktu untuk sholat. C. Selama perjalanan jauh, cuaca buruk, atau dalam keadaan darurat yang menyulitkan pelaksanaan sholat pada waktunya masing-masing. D. Ketika ada acara penting yang berlangsung pada waktu sholat. Apa jawabannya? C. Ya. Jawabannya C. Apa? Apa jawaban C? Ya, kenapa dia bisa C? Ya, karena sholat jamaah ini diperbolehkan dalam situasi seperti perjalanan jauh, cuaca buruk, atau keadaan darurat yang mempersulit pelaksanaan sholat pada waktunya masing-masing, ya, bukan karena malas atau karena acara penting, ya. Soalnya, baik, setelah kita koreksi, itu akan memasukkan nilai kalian ke absen. Panggil satu persatu ya. Baki 100, Sarah 60, Rois 80, Tasya 60, Tia 80, Isi. 80. Ya, baik, demikian pembelajaran kita hari ini tentang mengenal sholat dari pengertian macam-macam syarat dan hukum sholat. Pada kesempatan ini kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita. Yang pertama, Pengertian sholat. Sholat adalah rukun Islam yang wajib bagi muslim, balik dan berakal, dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu. yang kedua, Macam-macam salat. Wajib. Macam-macam salat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Macam-macam sholat sunnah, rawatib, tahajud, duha. ya, sudah. Selanjutnya, ya, sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi setiap muslim. Jadi mempelajari dan memahami syarat serta rukun sholat adalah kewajiban agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Apakah kalian menyukai materi pelajaran hari ini? Menyukai. Baik anak-anak, pada pertemuan berikutnya minggu depan kalian persiapkan, silakan bawa alat tulis ya, berupa buku gambar dan peralatannya. Kita akan menggambar melukis kaligrafi ya tentang sholat.
Anak-anak, jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua dan guru, dan suka menolong sesama. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bu Aidida ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita